Halo guys, hari ini sih pengen berbagi suatu tips buat bersihin salah satu benda yang sering kita pakai kalau kemana-mana. Apa yuk tebak? Ayo apa? Sepatu. Kenapa saya pilih sepatu hari ini? Saya akan ngajarin caranya bersihin sepatu dengan simple. Alat-alatnya juga simple, di sekeliling kita juga ada, dimanapun ada. Ini saya sudah bersihin satu. Lihat, bersih kan, simple. Dengan sikat gigi, sikat air yang isi sunlight. Kenapa saya pilih sunlight? Nah, kasen ada botolnya si kasen gitu. Baik, sunlight ini paling simple, paling gampang, dan memang khusus untuk mencuci itu lebih bagus. Gitu. Di situ kalau kita beli sampunya langsung kayak Skechers ini, itu lumayan lah harganya. Bisa kita beli tapi kan nggak bisa terus-terusan. Nah, ini caranya simple, mudah, praktis. Itu saya butuhkan 1 ember buat ngebilas. Kalau bisa sih dapat baskom yang agak lebih gedean biar gampang. Kita gini tinggal celup. Ini mataharinya lagi nggak bersahabat. Backlightnya keamsyongan. Nah, mungkin segini cukup. Kita dikit. Oke, biar lebih jelas itu kita. Video ini nggak ada saya edit sama sekali, bakalan langsung ketika video ini selesai langsung saya upload. Itu aja sih. Oke, biar kelihatan dikit kepala saya yang ya kasih telinga. Oke, itu aja. Di sini juga tadi saya bilang ini saya punya Skechers, sepatu dari Skechers yang sudah lumayan berapa bulan ini saya beli, dan saya sama sekali ini tak pernah saya cuci rendam. Kenapa? It's wrong. Itu nggak bagus sebenarnya. Boleh, nggak masalah, tapi kendalanya pasti sulnya itu bakalan cepat lepas. Kenapa saya bilang cepat? Kalau kita rendam pasti sulnya lepas. Nah, ini saya kasih tahu caranya biar nggak sulnya cepat lepas. Sepatu awet, alat-alatnya kita banyak punya, mudah ditemukan dan praktis. Apalagi teman-teman yang ngekos sambil kerja itu nggak keburu-buru nunggu sepatu kering dulu karena habis direndam. Ini bisa langsung dipakai. Saya jamin bisa langsung dipakai dan praktis. Ini saya juga pelajari dari salah satu influencer terkenal yang namanya Dokter Rita, yang bisa dibilang Cipeng sih. Saya itu kalau mau lebih tepat cara perawatannya bisa ke channelnya dia. Kalau ini saya ngasih tahu yang simple, bagaimana simple dan praktis gitu ya, cepat, simple, praktis, tepat gitu. Makanya saya bilang cara membersihkan sepatu yang tepat gitu. Ini lihat, lumayan kan kotornya, bagian tapal kotor. Sekarang pertama saya bakalan gunain sikat biasa. Kalau bisa cari sikat yang lebih lembut. Kalau ini kan sih pakai sikat buat nyuci segala macam. Makanya ya sikat kasar, tapi saya pergunakan nanti di sini dan di sini. Why saya menggunakan itu nanti saya lihat. Oke, pertama saya bakal basahin ini seperti ini. Kalau bisa dikocok dulu sedikit, biar keluarnya enak. Oke, selanjutnya saya sikat dengan satu arah dengan cara agak nyender seperti ini. Ya.
Nih teman-teman, agak ditekan sedikit. Kalau merasa masih kurang lagi, kalian bisa sikat lagi bagian mana yang menurut kalian masih bisa kotor. Kalau Nona mau bandel sih ya memang sulit, tapi ini saya ngasih tahu gimana caranya buat bersihin yang lebih simpel, bersih, dan terjamin. Nah, segini aja cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu bersih. Oh, juga besok ini nggak terlalu kelihatan, jadi ketika kelihatan itu bersih. Tapi tetap wajib kita harus bersihin ini, karena ini sangat penting. Bagian ini sangat penting untuk perawatan. Nah, setelah itu yang kedua saya akan pakai ini. Tapi jangan lupa di sini dibersihin dulu. Ya bersih, nanti karena bakalan kepake lagi. Kedua pakai sikat gigi. Mungkin agak lebih terang. Saya udah pasrah karena nggak ada tempat lagi kalau di dalam, nanti ribut. Jadi teman-teman lu nggak jelas dengernya gitu loh maksud saya. Nah, sekarang saya pakainya buat midsole. Midsole, kalau mesin midsole tuh diginiin sikatnya. Ini kenapa pakai ini? Ini lembut soalnya. Midsole ini kalau rusak parah dia, kasihan. Makanya saya nggak mau pakai sikat biasa, pasti pakai ini. Karena kalau saya pakai sikat biasa nanti takut saya merusak midsole-nya ini. Meskipun ini sebenarnya kayak nyambung gitu, tapi beda lah cara perawatannya. Cara pembersihannya juga beda gitu. Kalau saya pakai sikat yang besar tuh nanti takutnya lewat ke sini ini kena. Ketika saya tekan ini kena, ini bakalan rusak. Ini bagian sini di atasnya midsole ini. Saya bilang ini caranya simple, tepat, bukan benar. Kalau yang benar, saya tahu caranya benar, tapi kita butuh berapa alat-alat lagi. Sama sih alat-alatnya, cuma sabunnya yang beda. Saya di sini cuma ngasih tahu ya teman-teman, simple, cepat. Jadi kalau itu sama teman-teman yang kos itu tahu caranya ngerawat sepatu, saya jamin kalau bersihin dengan cara ini pasti lama bertahan sepatu. Karena kenapa? Karena dia tidak direndam. Nah, dan langsung pakai lap biasa. Jangan dikenain air. Mau sepatu mahal, mau sepatu murah, perawatannya juga pasti sama. Ada lagi satu, ketika Anda beli sepatu murah, istilahnya KW ya kalau zaman sekarang ya, kopi-kopian itu, habis beli langsung mending disol. Saya jamin awet, jangan pernah direndam. Poinnya ketika bersihin itu jangan pernah direndam. Lihat, nih, bersih kan? Bersih dia kan? Nah, dikira ada, saya deketin lagi. Bersih dia kan? Pun ada, memang sih kadang ada ngandel, kalian tinggal bersihin lagi, ulangin lagi kayak tadi awal, kayak gini. Bersihin sekuat tenaga, seniat-niat mungkin.
Ini yang di atas kayak kena dikit itu nggak masalah sebenarnya. Cuma kan dia tidak merusak karena biasa, cuma karena kena sabun itu nggak rusak. Takut kalau besar kayak gini, pakai es kali besar gini, ini kena nih rusak, kasihan. Atau Anda cepat rusak. Itu. Ini saya eksperimen sendiri sih sebenarnya. Simple, mudah, praktis. Itu poin saya. Saya memberanikan diri untuk membagi video seperti ini. Meskipun nanti kalau ada yang hujat ya silahkan, itu hak kalian, itu pendapat kalian. Saya melakukan apa yang jadi kapasitas saya. Tidak, sih kan? Ini nggak ada pantulan cahaya lagi, sih kan? Nah, selanjutnya. Ini sih sebenarnya ada namanya tapi saya lupa. Yang ini kita bersihin pakai ini lagi. Loh, katanya kok mau rusak. Ada caranya. Kita tuangin ini air. Ini secukupnya. Habis itu kita hilangkan airnya sedikit. Jangan pernah neken seperti ini, tapi agak di atas dia. Kenanya sedikit aja. Nah, jangan coba gitu, gini aja, seperti ini aja, ini saja. Nah, ini kenapa? Ini untuk menghilangin kotoran yang nempel di sini. Pokoknya gitu. Sepatu juga bersih. Jadi kalau inilah saya bilang, kalau ketika Anda rendam, apalagi sepatu hitam seperti ini ya, dia bakalan cepat hilang warna hitamnya ini. Tapi ketika saya jamin, ketika saya bersihin pakai ini aja dengan cara seperti ini warna hitamnya nggak bakal hilang, nggak bakal cepat hilang. Saya jamin itu. Tapi dengan cara yang tepat dan benar. Ini itu arahnya. Oh, tapi nggak ditekan ya. Ini cuma gimana istilah Balinya itu kamang gitu loh, agak naik dia tapi kena gitu, entahlah whatever. Nah ini beda loh suaranya kalau neken tuh. Oh, saya korbanin dah. Kalau nggak neken, oh keras sekali suaranya dia. Oh, agak keset dikit kalau tekan. Itu cepet banget bakalan ngerusak si sepatu yang di atasnya ini. Nah, kedua, insul. Ini diinsul saya sekarang. Diinsul, saya pakai ini untuk bersihin. Sama caranya kayak tadi, kayak bersihin insulnya. Nah, ini kalian agak kurangin dikit airnya dengan cara seperti itu. Kalian bersihin sebelah sini dulu. Yang tadi itu boleh dilap boleh enggak. Sorry ya, saya balik lagi. Ini boleh kalian lap seperti ini, boleh kalian lap sama kayak di midsole-nya. Nah, sorry ini tadi saya lupa. Kok yang di sini gini, bersihin seperti ini. Dikeruk nih yang di midsole ini kan banyak nih kotoran. Memang sedikit agak kotor. Nah, untuk bagian ini taruhnya kayak gini, karena di sini ada bagian kayak busa-busa gitu deh. Saya nggak tahu sih di insulnya nih. Nah, ini khusus kenapa saya dibilang seperti ini, ngongket seperti ini, karena nanti bisa membersihkan yang di dalam. Saya jamin nggak bau kok seperti ini. Kalau bersihin seperti ini nggak bau, malah lebih bagus untuk merawatnya. Nah, udah beres. Kita sudah selesai. Kita lap seperti ini. Lap seperti ini. Lap seperti ini. Ini masih memang basah, tapi nanti
Kok bisa jemurnya jangan di terik matahari seperti ini. Jadi jemurnya di sebelah sini. Kena biasaan matahari sedikit, tada, beres. Sepatu Skechers saya yang murah karena dipakai kerja, sekarang udah bersih kembali. Ini udah 4 bulan loh saya pakai, lumayan lah. Kalau saya pakai 4 bulan udah benyah nih, udah hancur sih banyak. Ini lumayan masih karena saya perawatnya bagus, tepat lah. Tuh, nah kalau mau jemur kayak sekarang ini saya jemur di sebelah sini, di bawah pohon. Jangan sampai kena paparan langsung, karena nanti itu bisa merusak sulnya juga. Nah, kenapa saya bilang tadi ngerendam sepatu itu nggak bagus? Karena ketika kalian rendam sepatu, kalau normalnya ya biasanya orang-orang tuh biasanya, tapi nggak kebanyakan sih. Kebanyakan orang itu, semua orang sih, pasti direndam, direndam, dicuci kayak cuci baju biasa. Di situ dijemur di matahari terik. Nah, itu yang membuat sepatu Anda rusak. Jadi untuk sul-sulnya itu cepat rusak dia, lem-lemannya. Mau sama mahal apapun kalau caranya seperti itu, mau 50 juta ya 30 juta, kalau mau semahal seperti itu kalian, cara nyucinya cara membersihkan sepatu seperti itu dengan direndam dan langsung kena paparan matahari itu menurut saya sangat-sangat keliru dan keliru lah gitu loh. Sebenarnya keliru lagi sih, salah sih itu, salah karena itu bisa rugi loh, beli sepatu mahal-mahal, apalagi yang kayak saya menengah ke bawah ini ya, ke bawah lah di ekonominya, beli sepatu mahal-mahal, tahu-taunya cara bersihnya seperti itu salah sebenarnya, menurut saya salah banget gitu loh. Dan nak keliru lagi, itu memang benar-benar salah gitu loh. Kasihan sepatunya, sebenarnya bisa dipakai bertahun-tahun, jadinya cuma bisa dipakai 6 bulan 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahunan aja, kan rugi juga kita. Apalagi yang suka koleksi gitu, apalagi yang kayak ini jadi favorit ya, sementara ini jadi favorit saya sih, jadinya sayang gitu loh, apalagi sering dibawa kerja gitu, kasihan juga sepatunya. Tuh, yang bersihin tuh pokoknya jangan pernah kalian ngerendam sepatu, itu poinnya saya kasih tahu. Jangan pernah ngerendam sepatu dan jangan pernah jemur sepatu itu di paparan matahari langsung, mending kayak ini sekarang ini, nggak kena matahari tapi dia ada biasanya sedikit, nanti angin yang ngeringin. Kalian kalau menggunakan metode yang saya kasih tadi itu basahnya nggak bakalan total, jadi basahnya sedikit, kalian langsung pakai boleh kok, bebas aja bisa. Tuh. Yang penting ya, kadang-kadang kan ada cepet-cepet nih, sepatu kotor tapi harus dibersihin, nanti saya harus kerja, gimana caranya? Dengan metode itu kalian bisa kok langsung habis bersihin langsung kerja, itu bisa saya yakin. Nanti dia kena angin kering sendiri jadinya. Tapi ada tapinya ini, sepatu kalian sih cepat rusak jadinya juga sih, jatuhnya cepat rusak, tapi nggak separah kalian ngerendam sepatu habis itu kalian jemur di terik matahari, itu paling parah menurut saya. Itu paling parah. Kalian juga bisa menggunakan metode tadi untuk bersihin topi, bisa bersihin topi, tas, itu juga bisa dengan metode itu. Nah, selanjutnya saya pakai bersihin itu juga seperti tapi dengan tidak metode seperti itu, saya rendam, tapi saya jamin keringnya cepat, dalam 1 hari. Misalnya saya bersihin kaos ini dengan metode tadi, tapi tidak seperti harus disikat seperti itu, enggak, cuma sama kayak metodenya penjemurannya itu loh, maksud saya penjemuran dengan metode tadi tanpa kena matahari paparan dengan kaos ini. Bisa, saya bilang saya bersihin jam 7 besok udah bisa dipakai langsung. Tuh, topi juga bisa, sepatu bisa, apalagi tas juga bisa dengan metode tadi. Yang lebih tepat kalau pakai metode pembersihan sepatu tadi itu, yang bersihin pakai sikat gigi, pakai sikat biasa, pakai sunlight, campur air, itu cocok bisa diadaptasikan ke sepatu dan topi, apalagi topi
yang mereknya New Era atau apapun yang kain itu dengan metode itu, mau warna kayak mau enggak bisa tuh. Nah kalau metode penjemurannya juga bisa pakai itu dengan cara dijemur tanpa langsung terpapar sinar matahari. Itu bisa dipakai di topi sama tas kalian. Nah metode penjemuran juga bisa diberikan dilakukan di kaos juga. Metode penjemurannya jangan langsung terpapar matahari. Kenapa? Nanti karet yang seperti ini nih bisa cepat kendor. Nah kenapa cepat kendor? Karena dia kena panas itu nggak bagus untuk karet. Jadi dia cepat kapur. Kadang-kadang bisa melak sampai segini. Kaos itu kan nggak enak lah kita pakai gitu loh. Nggak bagus lah kita pakai. Nah sekarang saya kasih tahu juga tips untuk caranya bersihin kaos. Pertama, ini ada kaos dari Skechers juga. Kebetulan saya jujur aja nih nodong nih sama temen. Nggak sih, cuan 30 aku saya beli. Isinya 3, harganya 90 kalau nggak salah waktu itu. 90.000. 100 lah nih, 100. Nah, ini kan agak ada kotornya. Simpel aja saya bersihin. Ini ada air isi sunlight. Ini aja. Bersihin terus. Poinnya saya taruh dulu satu, saya beresin satu dulu ya, saya beresin satu dulu, saya kucak biasa seperti ini ya. Nah balik lagi dia kan bagian dalam nih, nah samain ya kucak-kucaknya. Ingat kucak-kucak, jangan pucak-pucak ya. Kalau pucak-pucak tuh parah itu, apalagi jadi pucak boy kayak teman saya sih dulu gitu juga. Pucak gitu aja, biasa aja, nggak usah ribet-ribet, saya jamin nggak bau. Ini lagi satu, ini outnya. Masuk dalam. Dan sisa air sepatu tadi kalian bisa pakai gunakan untuk membilas ini. Kalau bisa sih sebenarnya kalau mau bersihin sepatu, kaos kayak gini nih, kalau misalnya pakai aqua biasa, air biasa tuh, karena kenapa? Aqua yang biasa itu buat air aqua yang di dalam kemasan itu loh, yang tanggung lah, boleh tuh, atau enggak yang gede, yang berapa mili tuh, yang 100 mili, yang aqua gede yang tanggung itu bagus biar nggak cepet kalau di sepatu di outsole-nya ini, biar nggak cepet kuning dia, biar nggak cepet kuning kalau pakai air aqua. Kalau pakai air keran kuning, cepat kuning. Tapi solusinya saya ada solusinya, pakai odol. Nah odol itu langsung taruh di sini kayak orang sikat gigi, langsung dibersihin di outsole, midsole-nya yang di sini, biar nggak cepat kuning. Kita lapisin ya, habis itu kita pakai lap ini, langsung lap, jamin kok putih lagi dia dan terlindungi tuh. Tapi kalau udah sering pakai air aqua biasa itu, jamin nggak bakalan kuning, karena airnya murni dia sih. Juga itu di sepatu, di kaos gitu. Sepatu kalau di kaos gitu juga nggak bakalan rusak karet yang di dalamnya juga. Nah, ini udah beres. Saya tinggal bilas. Dan ingat, kalian bisa jemur di atas sepatu seperti ini. Oh, bisa aman. Besok kalau mau beli kaos kalian yang mahal, beli
yang harganya enggak sih sekalian yang mahal. Kalau punya rezeki sih, menurut saya punya rezeki beli kaos yang mahal, yang agak mahal dikit. Biasanya itu kayak Skechers ini saya beli 3 patungan lah sama teman, 30 dapat Skechers, kaos Skechers atau Adidas atau apa satu. Karena kenapa saya suruh beli yang agak mahal sedikit dengan itu dengan cara patungan. Itu kalian beli kaos, kadang-kadang satu kaos tuh harganya 100, isinya bisa kadang 2, 3, satu. Bis itu kelebihannya ada antibakterial, biar buat kaki kalian nggak bau. Apalagi yang bau-bau ya, kayak saya nih kakinya bau, cepet bau gitu loh. Karena faktor gini sih, makanan sama rokok tuh yang membuat cepet kaki bau. Apalagi memang kita keringatnya aktif, itu bikin kaki bau. Mendingan kalian beli kaos yang isi antibakterialnya, kaos kayak Skechers, kayak Adidas, kayak apa ya lagi ya, Reebok yang gitu tuh. Itu udah ada teknologi untuk membuat kaki kalian tuh nggak menimbulkan bau gitu. Di situ kalau mau nyari sepatu juga gitu, kalau misalnya kaki anda cepat bau, mendingan anda beli sepatu yang seperti ini, nggak jaring-jaring, karena dia ada sirkulasi udaranya dari semua bagian. Jadi itu yang menyebabkan kaki anda tidak cepat bau. Oke, sekian aja videonya, juga lumayan udah 30 menit lebih, karena saya memang menjelaskan dari awal sampai akhir dengan metode ya vlogging lah istilahnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kurang lebih ada kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang tidak bagus, saya minta maaf. Sekian dari saya, Nang Arun, salam mubagia.